ke strategi dan upaya pemberantasan korupsi. Sebenarnya di Indonesia itu apa aja sih strategi dan upaya pemberantasan? Tadi juga kita sudah menyimak ya bahwa sebenarnya di Indonesia itu sudah banyak ya strategi-strategi maupun baik dari jalur non penal maupun jalur penal. Tetapi sampai dengan detik ini kasus-kasus korupsi itu masih banyak ya ditemukan. Oke. Di sini nanti akan kita bahas terkait dengan strategi pemberantasan korupsi, RSNPPK tadi, P2K, kemudian upaya penanggulangan pemberantasan korupsi, strategi pemberantasan korupsi, serta upaya jalur penal dan non penal. Nah, di dalam strategi pemberantasan korupsi menurut rencana strategis nasional ya pemberantasan pelaksanaan korupsi bahwasanya ada beberapa strategi. Pertama adalah terkait dengan pencegahan ya. Pencegahan, kemudian penegakan hukum, kemudian harmonisasi peraturan undang-undang ya. Kerjasama internasional dan penyelamatan aset hasil tindak pidana korupsi, pendidikan budaya korupsi, serta mekanisme pelaporan pelaksanaan pemberantasan korupsi. Jadi inilah rencana strateginya di pemberantasan korupsi. Baik dari pencegahan sampai dengan bagaimana melakukan pelaporan pelaksanaan daripada pemberantasan korupsi. Ya. Kemudian upaya penanggulangan kejahatannya di sini, ya artinya dalam upaya penanggulangan kejahatan dari korupsi itu sendiri, ada dua jalur, yaitu jalur penal dan jalur non penal. Ya. Kalau jalur penal ini merupakan jalur represif. Represif di sini merupakan tindakan penumpasan, penindasan, pemberantasan sesudah kejahatan terjadi. Jadi kalau sudah korupsi itu dilakukan, kemudian para koruptor itu ditangkap, nah baru jadi jalur penal. Jalur penal ini adalah jalurnya aparat penegak hukum. Ya, kemarin sudah kita pelajari bahwa siapa saja penegak hukum dari polisi, jaksa, ya kemudian hakim itu merupakan aparat penegak hukum. Nah itu jalurnya dia. Kemudian jalur non penal. Jalur non penal ini jalur preventif atau pencegahan. Ini tugasnya KPK. KPK itu bukan hanya menangkap para koruptor, tetapi dari lebih ke pencegahan jangan sampai terjadi loh korupsi. Ya. Makanya KPK sendiri mengadakan adanya pendidikan budaya anti korupsi, kemudian membentuk beberapa penyuluh, ya itu harapannya mencegah supaya tidak terjadi korupsi, memantau ya sistem yang ada di organisasi atau perusahaan tertentu atau instansi tertentu, ya hubungannya ke sana. Jadi ada dua, jalur penal dan jalur non penal, ya. Oke. Berikutnya bagaimana strategi pemberantasan korupsi KPK-nya itu sendiri. Ada beberapa strategi, ya. Ada 3 strategi dari KPK. Pertama, strategi reprensif. Kemudian strategi perbaikan sistem. Dan berikutnya strategi edukasi dan kampanye. Ini yang tadi saya katakan ya, terkait budaya anti korupsi itu harus sejak dini, ini strategi edukasi. Ya. Nah untuk strategi represif ini di mana strategi penindakan tindak pidana korupsi pengaduan, penyidikan, disidik, penuntutan, dan eksekusi berdasarkan saksi-saksi dan alat bukti. Jadi KPK itu nggak bisa melakukan ya satu tindakan reprensif dengan tidak ada pengaduan, dengan tidak ada penyidikan, tidak ada disidik,
penuntutan, transaksi. Intinya adalah semua harus lengkap terlebih dahulu baru menangkap orang. Gitu. Ya, jadi nggak bisa katanya itu korupsi loh, lapor ke KPK. Katanya segini loh. Maka yang bisa masuk ke KPK itu ya dia kalau sudah korupsi kurang lebih 1 miliar. Bukan artinya yang ratusan juta itu nggak penting, enggak. Artinya, wah kalau sudah 1 M ini sudah luar biasa bahaya untuk negara. Ya. Jadi kalau yang masih kecil-kecil itu udah masuknya mungkin ke kantor polisi saja. Tapi kalau sudah tindakan 1 miliaran lebih itu sudah masuk ya, ranahnya memang sudah merugikan, sangat-sangat merugikan negara. Ya. Kemudian strategi edukasi dan kampanye. Ini tugasnya kita ini. Anda selaku mahasiswa, saya selaku dosen. Ya, ini penting sekali ya membangun perilaku budaya anti korupsi sejak dini pada semua lapisan masyarakat. Nah, ini kita lakukan edukasi ya di sekolah-sekolah ya. Kita perkenankan bahwa ini tidak baik loh, ini sudah masuknya korupsi. Ya. Jadi korupsi itu bukan hanya mengambil uang negara, tidak hanya itu. Ya, tetapi nilai-nilai integritas yang tidak dipunyai itu sudah masuk itu menjurus ke arah sana. Kemudian strategi perbaikan sistem. Nah, semuanya sudah bagus tapi sistemnya nggak bagus. Ini juga bahaya. Oleh karenanya ada 3 di sini, represif, sistemnya diperbaiki, kemudian kita melakukan edukasi. Ya. Untuk perbaikan sistem apa? Transparansi yang penting. Ya. Sistemnya diperbaiki, penataan layanan publik melalui koordinasi, enggak beberapa kayak layanan publik ya harus 1 pintu, enggak beberapa pintu. Itu untuk meminimalisir ya. Ya artinya mengurangi ya kejadian suap di situ. Ya, gitu. Kemudian supervisi. Jadi meninjau benar enggak ini dilakukan dengan sesuai dengan rencana anggaran. Ya, kemudian adanya pencegahan dan mendorong transparansi penyelenggara negara. Sekarang semua pimpinan yang notabene dia ingin menjadi seorang pejabat harus diperiksa dulu kekayaannya. Itu merupakan transparansi ya. Salah satu transparansi. Dia belum jadi pejabat, kekayaannya hanya 1 miliar. Sesudah menjabat 1 tahun, diikuti terus. 2 tahun, 3 tahun, semua diikuti. Kenaikannya berapa? Dari 1 M menjadi 50 M misalnya. Wah, dapatnya dari mana? Gajinya berapa per bulan? Itu kita laporkan. Jadi semua pegawai negeri ini juga melaporkan ya kekayaannya pribadi itu dilaporkan setiap tahun. Nah, ini juga merupakan satu tindakan pencegahan ya, supaya nanti kalau ada wah, ini kekayaannya kok 5 kali atau 10 kali ya cukup signifikan sekali gitu ya. Tadinya nggak punya sawah, sawahnya 1 hektar menjadi 10 hektar. Ya, tadinya nggak punya rumah, 1 rumah punya 1 tahun pertama, 2 tahun kedua dia punya villa. Ada apa ini? Gitu ya. Berikutnya strategi represif. Ini kalau represif kan langsung ke upaya penindakannya. Lewat aduan dulu ya, baru sampai dengan dia masuk penjara misalnya, menyatakan bersalah, harus ada laporan pengaduan. Siapa yang melakukan? Kita masyarakat yang tahu, mungkin tetangganya Gina ada anggota dewan di situ, wah rumahnya tadinya cuman 1 petak doang, ya beli lagi 2 tahun dia jadi anggota dewan, 3 langsung
tiga-tiganya ditingkat menjadi 5. Nah, aduh, mau bikin apa? Mau bikin hotel ya, gitu. Dan itu ada terjadi. Saya pernah dulu, karena saya dulu perumahan ya, kosan saya di kampung, di perumahan itu tadinya dia nggak punya apa-apa, datang tadinya tinggal bersama mertua, kemudian beli rumah satu, ya, bicara, kita pada saat dia datang, ya, dia menyatakan ingin menjadi calon dan mohon dukungannya, calon anggota dewan. Rumahnya masih sederhana, ya, masih tipe 36 dan asli, belum ada dibangun-bangun. Berikutnya apa yang terjadi? 1 tahun kemudian tingkat dirubah, direnov. Ya, tadinya nggak punya mobil menjadi punya mobil. Ya, tadinya kendaraannya diganti, istrinya nggak punya kendaraan, diberikan kendaraan. 1 menjadi 2, 2 orang itu kita buat, kita lakukan penyelidikan dulu. Bener nggak nih omongan si A misalnya tentang dia, si B. Ya, kalau ada menemukan bukti yang cukup, maka dapat dilaporkan ke KPK. Ya. Kemudian dilakukan penyidikan. Jadi penyelidikan sama penyidikan itu berbeda. Ya. Jadi kalau penyelidikan itu masih secara administratif, jadinya masih kita cari-cari benar nggak dia korupsi, berapa sih harta kekayaan sebelum dan sesudahnya sampai dengan saat ini, apa aja kepunyaannya gitu ya. Itu masih penyelidikan. Kalau sudah penyidikan, ini tindak pidana korupsi wajib memberikan keterangan pada penyidik. Baru ditanya lagi, ini loh kamu punya rumah segini, kamu punya kekayaan segini, dapat dari mana? Disidik. Orangnya langsung diomongin, ditanyain. Ya. Kemudian apa? Setelah penyidikan, penuntutan. Ya, penuntutan. Dituntut dia secara yuridis. Ya. Kemudian ini kalau memang sudah masuk ke ranahnya korupsi, maka masuk ke pengadilan tipikor. Tindak pidana korupsi. Nah, disertai berkas-berkas yang tadi. Berkas-berkas perkara tadi. Berkas saksi dan buktinya. Ya, jadinya kita dialihkan dari KPK setelah penyidikan, kemudian tuntutan. Serahkan pada hakim. Terakhir adalah pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi. Nah, di eksekusi ini ya dilakukan oleh jaksa penuntut. Jaksa penuntut ya. Kemudian nanti tuntutannya segini karena dia sudah menghilangkan uang negara segini triliun. Sudah berapa tahun? Ya, itu sudah eksekusinya. Berapa tahun dia akan dipenjara? Berapa rupiah yang harus dikembalikan? Itu sudah eksekusi. Nah, ini perlu Anda ketahui juga, mungkin sudah pernah saya paparkan tetapi secara lisan, bahwa ada istilah dalam upaya reprensif, ya, ada terdakwa, terpidana, tersangka dan saksi. Ya, kalau tersangka, seseorang yang kena perbuatannya dengan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Jadi kalau ini masih tersangka, ya, tersangka itu dia sudah ada bukti-bukti kuat, tapi masih tersangka, belum ada putusan. Nah, kalau terdakwa
terdakwa, ya, ini seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, diadili di sidang pengadilan. Jadi sudah melalui pengadilan, ini sudah terdakwa. Ya, terdakwa. Kalau tersangka itu masih, ya itulah tadi ya, intinya baru kita punya bukti dan dia sepertinya bisa masuk ke ranah pidana. Ya, kalau terdakwa, ya seorang tersangka yang sudah dituntut, diperiksa, diadili. Nah, kalau terpidana, ya ini sudah seseorang yang dipidana berdasarkan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Jadi sudah didok palu, dia bersalah, nah itu terpidana. Jadi kalau orang yang ada di meja hijau, bisa lagi proses, itu belum terpidana. Ya, baru terdakwa. Ya. Kemudian saksi. Kalau saksi ini orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, ya, penuntutan dan peradilan. Jadi mungkin Gina melakukan sesuatu misalnya, ya, Elhen tahu, nah Elhen itu sebagai saksinya, ya, oh iya ini pada tanggal segini gini, nah saksinya. Ya. Berikutnya apa saja nih keterbatasan upaya penal represif. Nah, ya, penal represif ini saksi pidana harus digunakan sebagai ultimatum remedium. Jadi di dalam asas pidana itu ada yang dinamakan ultimatum remedium. Ya, gitu. Kemudian penggunaan hukum pidana tidak menghilangkan kausa. Benar. Apakah orang tersebut setelah kita jatuhi hukuman, apakah menimbulkan penyebab dari dia kenapa korupsi? Enggak. Ya. Biaya operasional tinggi. Anda sudah tahu kemarin, ya, beban biaya, ya, sosial yang ditanggung oleh negara akibat para koruptor. Yang didapatkan sedikit, pemerintah dapatnya sedikit, tetapi yang dikeluarkan banyak. Jadi memang biaya operasional tinggi. Gimana nggak tinggi? Sekarang si tersangka, ya, dimasukkan ke dalam penjara, makan sehari 3 kali, ya toh? Udah begitu, belum yang lainnya, berapa orang, ya enggak? Berikutnya, ya, jaksanya, bayar hakimnya, gitu. Biaya operasionalnya cukup tinggi. Baru satu, berapa banyak, berapa ratus kasus. Ini upaya pena. Mengandung efek negatif. Dikatakan di sini contohnya adalah overload di LP. Kapasitas LP 50 orang. Kemudian karena ada korupsi, ya, ada orang yang korupsi ini ditambah lagi 10. Jadi 60 orang. Yang 10 ini terkadang, ya, dia kan kejahatan yang beda, ya, digabung dengan kejahatan yang umum. Bukan eksklusif sih, ya. Jadi overload. Nah, kalau overload ini ya luar biasa, ya. Bukan hanya kesehatan saja yang terganggu, tetapi kejiwaannya juga terganggu. Kemudian sebagian kecil dari kontrol sosial dan efektivitas hukum pidana bergantung pada banyaknya faktor dan masih sering menjadi perdebatan. Ya, ini di Indonesia, ya, luar biasa. Jadi memang susah mengatakan. Kayak kemarin Menteri Kelautan, ya, penuntutannya 7 tahun, tetapi putusannya hanya 5 tahun. Karena dinyatakan pada saat menjadi menteri baik. Nah, kalau saat jadi menteri baik, kenapa harus korupsi? Iya apa enggak? Itu yang aneh kadang-kadang. Ya. Belum menjalani hukuman, sudah dipotong. Nanti menjalani hukuman lagi, dipotong lagi. Maka kemarin KPK agak marah, ya. Gitu. Sistem pemindahan hanya individual dan fragmental, tidak bersifat struktur dan fungsional. Benar memang.
Ya, yang dilakukan hanya orangnya saja. Kadang-kadang sebenarnya sistemnya juga nggak benar. Kemudian bagaimana upaya pencegahan terkait dengan prioritas jangka panjang 2012-2025? Ya, di sini ada beberapa upaya pencegahan. Ya, prioritas kita sampai dengan tahun 2025. Bahwa yang pertama, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi dan pelayanan publik. Keuangan negara, penanganan perkara berbasis TI, serta pengadaan barang dan jasa berbasis TI baik di tingkat pusat maupun daerah. Ya. Berikutnya, peningkatan efektivitas sistem pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan negara, serta memasukkan nilai integritas dalam sistem penilaian kerjanya. Nah, kayak kita ya, kerja itu harus pakai finger. Datang pukul berapa, pulang pukul berapa. Dulu enggak. Dulu nggak pakai finger. Dulu datang semogene. Pulang juga semogene. Ya. Datang jam 9, pulang jam 2 yang tadinya 5 hari kerja misalnya. Atau jam 9 datang ungkang-ungkang baca koran, ya. Kemudian zuhur, sholat, zuhur, ungkang-ungkang lagi, ngobrol-ngobrol lagi, pulang. Jam 2 siang. Dulu kan nggak sampai jam 4, sampai jam 2. Ya, gitu. Dan saya juga mengalami hal kayak gini, gitu. Ya. Dulu waktu saya di Puskesmas Pelantungan, ini sedikit cerita ya, karena saya sebelum menjadi dosen itu saya menjadi bidan layanan, ya. Saya dari bidan layanan, dari perawat layanan dulu di rumah sakit, ya. Kemudian saya keluar sekolah lagi di desa. Bagaimana menjadi bidan desa? Saya pernah. Bagaimana bidan koordinator bidan? Bagaimana jadi di organisasi di IB. Jadi saya paham betul dulu dan sekarang. Ya. Dulu jam 11 pegawai negeri itu udah banyak yang pulang. Gitu. Saya pulang tuh jam 1, jam 2, itu aneh. Kepala puskesmasnya mengatakan, ya sudah sekarang pulang, kamu pulang aja. Loh ini kan belum waktunya pulang, Pak. Saya sama dokter puskesmas. Yang nyuruh pulang tuh dokter puskesmas, kepala puskesmas, bayangan itu ya. Jadi aneh gitu kalau dulu tuh pulang sampai siang hari tuh, kalau sekarang nggak bisa. Aneh kalau pulang pagi atau siang, pulang sore kalau nggak malam. Karena banyak target. Nah, kalau dulu nggak ada target. Ya, kalau kita yang nggak prinsip menetapkan target. Kalau saya memang kerja harus ditarget. Hari ini saya ngapain? 1 bulan ini harus mendapatkan apa? Gitu. Jadi kita kalau berhasil memang benar harus ada targetnya. Baik itu untuk diri kita sendiri maupun untuk kerjaan kita. Ya, jadi kalau dulu, pulang. Datang baca koran. Saya pernah di kelurahan, ya, jadi bidan di kelurahan. Lihat pegawai-pegawainya, enak banget ya datangnya jam segitu. Saya dulu nggak bisa ya, kalau nggak jam 7, tit gitu ya. Mungkin karena saya ikut suami juga ya, suami saya berangkat jam 6 pagi, jadi saya juga ikut jam 6 pagi. Sampai puskesmas 6:30. Pertama pasti di awal. Pulang paling akhir. Ya. Dan sekarang sudah tidak bisa seperti itu. Ya. Jadi inilah cara satu-satunya ya peningkatan efektivitas sistem pengawasan. Dengan pakai finger ketahuan dia datangnya jam berapa, pulangnya jam berapa. Kemudian isi logbook ya, apa yang dikerjakan untuk hari ini, rencananya apa, dapatnya apa. Seperti itu. Kemudian peningkatan efektivitas pemberian izin terkait kegiatan usaha ya, ketenaga kerjaan, pertanahan dan bebas korupsi. Ya, jadinya sekarang izin-izin itu ya lebih mudah dibandingkan dulu. Mau izin usaha ya hanya 1 pintu saja. Kalau dulu susah sekali ya. Kemudian peningkatan efektivitas pelayanan pajak dan bea cukai yang bebas korupsi. Nah, ini biasanya banyak ya yang ditempatkan di cukai ini ya.
Kemudian penguatan komitmen anti korupsi baik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ya, kemudian penerapan sistem seleksi ya terkait dengan promosi pejabat publik ya melalui asesmen integritas. Jadinya sekarang itu tadi yang sudah saya katakan bahwa sebelum dia menjadi pejabat dia harus tahu, kita harus tahu nih visi misinya apa dia. Gitu. Ya, kemudian diperiksa lagi kesehatan. Jadi nggak sembarangan sekarang milih pejabat. Kalaupun ada di luar sana yang seperti itu, ya itu ya manusia itu lebih pinter kok memang ya. Terkadang ya, udah ada aturannya, udah ada hukumnya ya, tapi tetap aja kecolongan ya. Mekanisme penanganan keluhan pengaduan anti korupsi secara nasional. Jadi di mana nih bisa mengadu ya bahwa ini ada anti korupsi. Anda tinggal klik aja nanti www.http berapa ya kalau nggak salah aja ini terkait dengan KPK ada langsung di situ ya. Yang penting kita bisa upload dokumen yang sudah kita dapatkan. Kemudian peningkatan pengawasan internal dan eksternal serta memasukkan nilai integritas ke dalam sistem penilaian kerja. Nah ini ya setiap tahun sekali kita dinilai integritas kita, ya berapa nilainya, ya nanti 3 tahun 4 tahun sekali kita kenaikan pangkat, kita lihat nilai-nilai dari integritas itu mencukupi apa tidak. Kemudian peningkatan transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan serta kinerja menuju opini audit wajar tanpa pengecualian dengan kinerja prima. Ya jadi setiap tahun 2 tahun sekali dilakukan audit, ya dilakukan audit terkait dengan pengelolaan keuangan, ya sesuai nggak dengan rencana keuangan yang di awal tahun. Kemudian upaya pencegahan, ya di sini yang tadi mungkin sudah dipaparkan hanya saja tadi reformasi hukum ya, kemudian birokrasi. Nah ini di sini ada upaya pencegahannya yaitu reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik. Semua direformasi, dirubah. Ya kalau dulu birokrasi itu dari beberapa pintu, sekarang 1 pintu saja cukup. Kalau dulu KTP tidak ada online, sekarang online bisa. Kalau dulu ya untuk perpanjangan STNK online nggak bisa, sekarang bisa, cepet langsung. Ya. Kemudian layanan publik juga gitu, sama ya. Kalau dulu ngantri di rumah sakit ya untuk periksa, sekarang secara online bisa ya. Mau ke rumah sakit mana? Reservasi dulu ya. Sudah reservasi belum, Bu? Nah, ini untuk mengurangi tindakan suap di dalamnya. Pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat ya. Monitoring dan evaluasi, pembuatan instrumen hukum ini juga penting ya. Pencegahan korupsi di sektor publik, kemudian pembentukan lembaga anti korupsi. Ini merupakan upaya pencegahan. Nah, kemudian ada sasaran jalur non-penal. Kalau tadi kan ada penal yang tadi kita bicarakan, ini jalur non-penal. Di sini adalah faktor-faktor kondusif. Ya, di sini terkait dengan politik, ekonomi, sosial. Ya, harapannya ini harus kondusif sehingga tidak menimbulkan satu reaksi dari masyarakat untuk melakukan tindakan korupsi. Ya, itu aja dari saya. Ya, tugasnya Anda dalam mereview dari beberapa sumber terkait dengan upaya pemberantasan korupsi. Ada yang ingin ditanyakan?